Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh Novalin Devita Ik. Oke, baik. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Lazimnya manusia tergantung pada bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam tersebut yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen tubuh manusia yang sabar untuk menjaga keseimbangan air. Sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen alami bagi pernapasan manusia. B. Rumusan masalah. Yang pertama, 1. Apa definisi lingkungan hidup? 2. Apa saja unsur-unsur lingkungan? 3. Apa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan penyebabnya? 4. Bagaimana upaya melestarikan lingkungan hidup? C. Tujuan penulisan. Adapun tujuan ini dicapai dari makalah ini. Yang pertama, mengetahui definisi lingkungan hidup. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur lingkungan hidup. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk kerusakan lingkungan dan penyebabnya. Penyebabnya, mengetahui upaya pelestarian lingkungan hidup. D. Manfaat penulisan. Adapun manfaat dari makalah ini adalah semoga makalah ini dapat digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi lingkungan hidup. Yaitu lingkungan hidup menjadi bagian mutlak dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Istilah lingkungan hidup yang dalam bahasa Inggris disebut environment. Dalam bahasa Belanda disebut milieu. Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut environment. Berikut ini adalah pengertian hidup menurut para ahli. Yang pertama yaitu SJ Emsnack dan Larry Wolf. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Yang kedua, Mikhail Alabi, yaitu lingkungan hidup didefinisikan sebagai psikal, chemical, dan biotik. Condition surrounding dan organis atau kondisi yang mencakup fisik, kimia, dan biotik termasuk organisme. Yang berikut B, yaitu unsur-unsur lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup sering digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di unsur-unsur lingkungan hidup. Ketiga unsur tersebut yaitu yang pertama biotik atau hayati. Unsur biotik adalah semua makhluk hidup yang menepati bumi, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang berikut abiotik atau fisik. Unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup. Contohnya tanah, air, udara, iklim, sungai, dan gunung. Yang ketiga sosial budaya, yaitu unsur yakni lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan, dan perilaku sebagai makhluk sosial. Baik, yang berikut C. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. 1. Faktor banjir penyebab yaitu karena ulah manusia. 2. Gempa bumi penyebabnya yaitu karena bergeraknya lempeng bumi. 3. Penebangan hutan penyebabnya yaitu karena manusia yang serakah dengan melakukan penebangan liar. 4. Limbah industri penyebabnya yaitu berasal dari pabrik dan rumah tangga. D. Upaya melestarikan lingkungan hidup. Bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup yaitu menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. 2. Menghemat penggunaan kertas dan pensil. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan.
Yang terakhir bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya, lingkungan hidup sebagai bagian yang mutlak dari kehidupan manusia memiliki 3 unsur penting, yaitu unsur hayati atau disebut biotik, unsur sosial, budaya, dan unsur fisik atau abiotik. Dengan kita melakukan pencegahan-pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan terarah. Baik, sekian itu presentasi dari kami, kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.